yang benar-benar blocking itu secara garis besar ketika bolanya keras, kalau kita tidak bisa dikuasai, itu harus melakukan blocking, dan blockingnya pun harus benar ya, buangnya itu jangan ke depan, kalau bisa ke samping pun kalau bisa bolanya di outin, jangan sampai ada bola rebound. Nanti saya akan jelaskan ada beberapa area yang tidak boleh untuk ada bola rebound, nanti kita jelaskan, ada penjelasannya nanti. Oke, blocking dalam permainan futsal biasanya tembakan ke arah gawang sangat keras, itu pasti karena lapangannya kecil, bolanya keras, intensitasnya juga benar-benar cepat, jadi akan banyak shooting malah menurut saya dari permainan futsal ini ya. Biasanya tembakan ke arah gawang sangat keras dan dilakukan dengan jarak dekat, sehingga akan menyulitkan penjaga gawang untuk menangkap bola tersebut. Cara yang dapat digunakan yaitu memblok atau menepis bola yang datang ke area gawang. Caranya ini dapat dilakukan menggunakan tangan ataupun kaki. Dan badan dada ketika melakukan cross 1 lawan 1 pakai badan dada, itu namanya bisa pakai dada juga ya. Dalam sebuah pertandingan futsal, sebagian besar penjaga gawang akan melakukan blok atau menepis bola. Karena di futsal itu rata-rata ketika bola shooting itu rata-rata kebanyakan blocking. Sedikit orang yang bisa shoot. Jadi kiper itu usahanya sebisa mungkin ditangkap, tapi kalau emang nggak bisa itu rawan, mendingan kita di blocking aja. Oke, mengamankan gawang mereka. Salah satu hal perlu diperhatikan bagi kiper atau penjaga gawang, teknik ini membutuhkan keberanian yang tinggi dan perhitungan yang akurat dalam menutup setiap sudut tendangan yang datang di satu sisi. Kiper futsal harus jeli dalam menentukan apakah bola yang datang sebaiknya ditangkap atau diblok. Bila ragu, sebaiknya bola diblok atau ditepis karena resiko untuk kebobolan semakin kecil. Oke, bila memperhatikan arah datangnya bola, ada beberapa yang harus perlu di kiper memahami atau menahan bola. Yang pertama, jika ruang tembak di pinggir, di sisi kanan, di sisi kiri dekat dengan tiang, ruang tembak akan kecil. Biasanya tembakan dilakukan dari samping area gawang. Anda cukup melakukan satu gerakan, tangan, kaki, atau badan untuk menepis dan memblokkan bola. Biasanya kalau di pinggir, bola corner, dia shooting, jadi kita nggak usah bungkuk lagi tuh. Jadi kita benar-benar udah siap, tinggal blocking, tinggal buang. Kalau mau buang ke samping ya harus keluar, jadi bola di outin. Yang kedua tuh, jika ruang tembak datang dari depan gawang, kiper harus bergerak cepat mendatangi bola serta membuka tangan dan kaki untuk mengurangi sudut tembak. Ini biasanya kalau 1 lawan 1 pakai crossing ya. Namun perlu diperhatikan, bila lawan melakukan tembakan keras, jangan berusaha menangkap bola. Tekanannya di sini ya, kalau bola keras, kalau yang masalahnya tidak bisa ditangkap, sebaiknya di blocking. Dan juga kalau misalnya kiper itu ragu, daripada melakukan blunder saat tangkapan yang setidaknya mudah untuk diantisipasi, lebih baik di blocking. Karena kan kalau di futsal itu permainan cepat, secara berpikir pun harus cepat. Pengambilan keputusan juga harus tepat. Karena kalau futsal itu bicara bukan menit, tapi detik. Persekian detik pun bisa jadi gol. Sisa 5 detik bisa jadi gol. Jadi benar-benar kita harus pengambilan keputusan yang benar-benar. Jadi makanya di futsal itu ya kita harus dituntut bermain cepat, berpikir cepat, mengambil keputusan dengan cepat. Cukup menepis bola dan mengarahkan bola ke bawah atau ke atas dan samping luar. Samping itu keluar, jangan sampai ada blocking. Kalau ke atas atau ke bawah, ke atas itu boleh usahain out, ke bawah itu kalau bisa dipantulin, itu lu bisa tangkap. Jadi biasa kayak gitu. Dipantulin ke bawah kayak sepak bola, tapi lu bisa tangkap. Tapi ya itu butuh keberanian juga untuk melakukan itu. Bila ditepis ke depan akan memungkinkan lawan melakukan rebound untuk menghasilkan gol. Ya. Ini adalah bentuk reaksinya. Jadi ini blocking. Saya kasih contoh adalah blocking menggunakan reaksi. Karena kalau blocking dengan seperti biasa, itu biasanya kiper-kiper sudah memahami. Maksudnya sudah bisa melakukannya secara keseluruhan. Karena belum memblocking itu bola, tinggal misalnya saya pelatih kiper, pelatih SMP atau SD. Dia syuting datang, bolanya pelan, bolanya lurus ke kiper, blocking. Itu akan mudah dipahami. Tapi ini saya gunakan, ini biasa digunakan untuk udah mendekati SMA juga bisa. Tapi sebelum masuk ke blocking reaksi ini, sebaiknya kiper diberitahu dulu posing poinnya apa, pergerakannya seperti apa, dan cara blockingnya itu benar. Ini adalah bentuk reaksi blocking yang saya gunakan menggunakan trampolin. Ini adalah hasil kreasi saya, karena biasa kalau di sepak bola kan lebih mudah, karena saya menggunakan di futsal dengan trampolin, dan bisa dilihat cara bentuk latihannya. Diambil kunci, tetap stepping bagus, blocking pertama, blocking, bola keduanya. Yang pertama, siap, dikasih arahan, blocking, ya. Ya,
Nah ini salah nih ya, jangan sampai bola nih. Jangan sampai bola nempis sampai ke depan. Oke. Oke. Ini adalah salah satu bentuk latihan reaksi blocking untuk bola atas. Selanjutnya, nah ini ada blocking foot dengan kaki. Saya menggunakan bolanya bola ukuran 3 atau bola tangan. Saya nggak menggunakan bola kasti karena kalau bola kasti dari saya masih sulit untuk ditendang. Tapi ketika saya datang latihan di SKM, saya sedikit cerita. Jadi Alvaro itu tidak bukan nggak boleh, tapi tidak suka menggunakan kiper menggunakan latihan menggunakan bola tenis. Alasannya adalah bola tenis sekecil itu, apakah bisa ketika bola terjadi yang real itu akan bisa terjadi di blocking atau enggak? Nah, dari situlah saya berkomunikasi sama dia. Kenapa kalau saya pakai bola tangan bagaimana? Itu boleh atau tidak? Menurut dia ternyata boleh. Ya udah saya lakukan. Karena gini, kita sebagai pelatih kiper, kita punya pelatih kepala. Pelatih kepala adalah kapten kita. Kita adalah nahkodanya. Kita adalah benar-benar pelayan dia. Bahasa kasar, apapun yang ditentukan itu emang kalian merasa benar, kalian punya argumen bagus ke pelatih, silakan argumen. Tapi ketika dia tidak menyukai itu ya kita harus mengikuti pelatih kepala. Jadi jangan sampai kita mengambil keputusan tersendiri. Kita sebagai asisten pelatih, sebagai pelatih kiper atau pelatih misi, kita harus mengikuti metode apa yang diterapkan oleh pelatih kepala. Jadi benar-benar dari buat teman-teman kalian semua, tolong sekecil apapun berkomunikasi dengan pelatih kepala. Apapun yang diinginkan pelatih kepala, ngomong, bicara, komunikasi. Jadi saat latihan pun jadi tidak ada miskomunikasi atau tidak ada gue nggak suka nih sama lu, jadi saling menyalahkan. Jadi kita ambil titik poin tengahnya. Ini satu sisi di tengah, satu juga ada di pinggir. Ya, blockingnya keluar. Blocking keluar. Itu ada server kanan kiri ya, Kak? Ya, benar Bang. Jadi, sorry. Jadi yang server kiri kanan itu buat yang tadi saya jelaskan ketika blocking di pinggir. Jadi dengan hanya stepping satu atau kita bergerak diam, kita langsung blocking bola yang datang. Kita ulang, maaf. Jadi server ada di kiri kanan, yang sebelah kiri dan sebelah kanan menggunakan bola yang sesungguhnya. Karena coaching pointnya itu ada di pinggir, di tengah itu untuk melatih reaksi mereka ketika bola datang di tengah. Fungsi meja apa ya, Kak? Apa? Fungsi meja apa ya? Fungsi meja jadi gini Bang, dari pandangan mata dia ke bola itu usahain jangan sampai terlihat. Jadi kepotong sama meja ini Bang. Jadi bola datangnya benar-benar reaksi mata ya. Ya benar. Jadi kayak biasanya kan kalau di kiper namanya ada defense di tengah, tiba-tiba bola datang gaya kejut gitu. Nah ini menggunakan bola meja ini. Ini bola di tengah itu reaksi mata ya teman-teman ya. Ini reaksi. Ya, reaksi mata dan reaksi kaki Bang. Betul. Oke. Ya lanjut ya. Oke, kita masuk selanjutnya di cross. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditulis langsung di komen. Di cross, ya bisa dilihat ini adalah suatu ekspresi Patelli yang biasanya teman-teman lihat yang mukanya miring, yaitu adalah ciri khas Telly itu. Kita lanjut. Sorry. Oke, teknik cross bisa dilihat ya. Teknik ini dilakukan untuk mengantisipasi datangnya bola saat posisi 1 lawan 1 dengan lawan. Selain teknik blocking kaki L, juga ada blocking kaki M, di mana teknik ini digunakan berhadapan 1 lawan 1 dengan lawan. Situasinya ketika terlambat, maju mempersempit ruang. Adapun teknik blocking tersebut ya itu. Jadi sebelum masuk ke yang saya jelaskan itu, jadi blocking cross itu ada 2, yaitu L atau M. Ya, yang L itu yang biasa umum. Kalau L itu dengan timing yang tepat, situasi yang tepat. Jadi kita datang bola, hadapin, buka selebar bahu, kaki dan badan. Ketika dia syuting bola bawah, kita cross. Kalaupun dia syuting ke tengah, kita tetap cross. Tapi ketika kapan coach menggunakan M-nya,
Jadi ketika misalnya seandainya kita telat untuk reaksi ke depan, bola sudah di shooting, kita langsung tutup dengan reaksi seperti biasa. Kalau misalnya kalian bisa lihat kiper teli itu tidak apa-apa, bukan tidak dibenarkan, tapi alangkah baiknya ketika timing bagus, kalian situasi siap, mempersempit ruang dulu, satu lawan satu, berhadapan jarak bola dan badan tuh maksimal 2 meter, 1 atau 2 meter. Karena kalau sudah 3, 4 meter, 5 meter, mau cross lurus badan pun masih bisa di flashing. Dan nanti ada taktik yang saya kasih tahu, yang saya dapat dari Alvaro. Jadi kalau kalian tutup shooting dari pemain ada kaki kanan, crossingnya harus kaki kanan, yang ditutup kaki kanan. Ketika orang shooting kaki kiri, yang di crossing adalah kaki kiri. Nanti saya ada beberapa video salah dan benarnya ketika kamu ada orang shooting kaki kiri dan orang cross kaki kanan dan terjadi gol tuh ada nanti contohnya pas lagi pertandingan runtuh ya pertandingan BTS lawan Pelido si Habibie salah antisipasi dengan tutup cross ternyata oh ya udah ternyata emang benar di Spanyol sudah diterapkan ini semua mungkin saya pun dapat dari ini dari Antonio dan coach Alvaro jadi gimana caranya ketika tutup shooting kaki kanan tutup cross kaki kanan ketika tutup kaki kiri dia shooting kaki kiri cross kaki kiri oke blocking cross yang kaki dibuka selebar bahu seperti biasa teknik biasa sebenarnya tekuk salah satu kaki hingga berbentuk L bisa dilihat ya di sini bentuknya L. Ini adalah kitman saya nih, kitman asli dari Kebumen, dia juga bikin akademi juga di kebetulan dia juga kiper, jadi dia setiap latihan juga, bang saya ikut dong, silakan nggak apa-apa, karena itu buat ilmu kalian juga dan dia ilmu dia juga dan selanjutnya dia juga terapkan itu semua di goalkeeper di Kebumen. Posisi badan tegak dan jangan bungkuk, lihat badannya ya, jangan membungkuk, jangan membungkuk kayak gini, jadi benar-benar tegak lurus, pasang badannya. Yang kedua lo telapak tangan dibuka lebar. Jadi tangannya nggak boleh disembunyiin belakang atau mungkin di dada atau begini itu jangan. Yang kelima adalah ketika tekuk kaki jangan sampai kaki tumpuan bergeser. Jadi maksudnya yang jangan bergeser ini nih, kaki ini nih. Jadi kalian tutup misalnya tutup per kaki kanan, buka selebar bahu. Nah, ketika kaki kanan ditutup, kaki kirinya jangan bergeser. Itu yang sering terjadi kenapa coach banyak pertanyaan coach, kenapa sih ketika saya 1-1 saya sudah lurus, saya cross, kenapa bisa gol? Karena terkadang posisinya yang salah. Awalnya ketika datang 1-1 dengan bola, kalian tidak lurus sama bola, tidak buka kaki selebar bahu. Mungkin kaki terlalu sempit dan ketika di cross, misalnya kakinya segini nih ya jaraknya. Ketika di cross satu, otomatis karena tidak sesuai dengan selebar bahu, yang kaki kiri secara tidak langsung bergeser. Nah, itu pun yang terjadi kenapa badannya tidak jadi malah jatuhnya kayak menghindar. Itu banyak bangsa yang terjadi. Biasa tuh anak-anak SMP itu seperti itu. Saya sudah maju 1-1. Kenapa saya cross tetap masuk ke bobolnya karena secara tidak langsung, secara tidak kasat mata dia tuh merasa sudah lurus, tapi ketika crossnya jadi kayak ngerasa menghindar. Jadi ini udah lurus nih. Ketika cross kayak jadinya jadi nggak lurus. Itu yang harus poin yang kalian benar-benar harus pahami dan banyak orang bilang coach kenapa saya sering kolong. Itulah gitu poinnya. Ketika bola sudah di shooting, dia datang begini, tapi kakinya salah satu kiri atau kiri tumpu belum siap bola di shooting. Jadi crossnya bukan seperti ini. Jadinya jadi begini. Nah, nanti kita ada videonya ya. Ini sedikit penjelasan. Nah, ini latihan dasar cross pertama ini pertama kali saya datang latihan karena saya belum tahu maunya Alvaro seperti apa. Jadi saya belum kasih yang dasar karena menurut saya untuk memulai itu tidak salahnya untuk kita tetap menggunakan menerapkan teknik dasar karena selain taktik yaitu teknik itu penting. Jadi ini untuk secara pengulangan, secara biar mereka tidak lupa cara teknik dasar. Terkadang pun kalau udah kelas level liga pun masih kadang teknik dasar pun kadang dilupain. Yang penting dapat bola aja, itu kan urusannya nanti. Situasi pertandingan. Oke, dilihat. Saya menggunakan bola tangan juga. Yang pertama, posisi poinnya di kaki dulu. Yang pertama, posisinya di kaki dulu. Ketika cross tap. Sorry. Bola dilempar. Untuk antisipasi, biar tangannya tetap lebar. Ya. Dilihat kakinya, kaki tumpuannya tidak bergeser. Tapi yang bergerak adalah kaki yang ditutup cross, tapi kaki yang lihat Eli, kaki kiri atau kaki kanannya ketika jadi tumpuan tidak bergeser.
Jadi benar-benar lurus sama bola benar jatuh. Tangan usahain lebar di pinggir, ya. Nice. Ini ada timing. Nice. Timingnya salah. Dan tutup kakinya terlalu dekat dengan kaki selanjutnya. Yang akan terjadi adalah gol kolong. Oke. Selanjutnya masuk ke function. Function itu tekanannya lebih keras. Dan di sini saya bikin situasi kapan menggunakan cross kiri, cross kanan, dan kapan menggunakan cross M. Cross M yang saya bilang ketika kalian atau lu telat dalam menutup situasi ini. Situasi 1-1 tiba-tiba reaksi buru-buru nih. Tapi dia udah syuting duluan. Nggak salahnya lu pakai cross M. Biasanya digunakan yang saya lihat yang banyak menggunakan teknik ini adalah Teli. Teli saya kasih penjelasan, dia maunya 1-1 tutupnya pakai M terus, yang terjadi adalah dia di capping lewat. Karena ketika tutup M, yang bisa gerakan selanjutnya yang bisa dipakai adalah dive. Bukan spagat. Dia kalau kita tutup M, dua-duanya tumpuan, itu buat speed nggak akan bisa, susah. Tapi ketika lu pakai kenapa harus 1-1 pakai cross L? Jadi ketika dia capping, kita masih bisa stepping. Gerakan lanjutannya kita juga masih bisa dive. Gerakan lanjutannya kita juga masih bisa pakai spagat. Itulah keuntungannya kenapa 1-1 diharuskan menggunakan teknik cross L. Tangannya hop. S. Lagi. Dari gerakan sini bisa terlihat mana yang lebih fase atau lebih bisa menggunakan teknik M. Itu adalah Teli, karena emang Teli yang selalu biasa menggunakan teknik M saat melakukan situasi 1-1. Entah kenapa, mungkin karena kebiasaan dia juga, dia menggunakan teknik M, tapi setelah dia ada di SKN, dan saya pun ada di SKN dan dapat ilmu baru dari Alvaro, saya terapkan itu semua, usahain semua pakai L. Jangan pakai M, karena kalau pakai M, sedang saja setelah melakukan latihan, karena kita gini, setelah latihan 2 jam kita langsung di shoot sama video. Setelah latihan Alvaro potong video, saya potong video. Saya analisa kiper saya, dia analisa pemain. Dan situ tadi sering ketangkap kamera. Ketika melakukan 1-1 dia dengan M, bola di chipping, bola di capping, dia kebobolan. Jadi disitulah nah dewasanya Teli sudah kebiasaannya dia, tapi dia mau merubahnya. Karena kenapa? Dia tahu, oh keinginan pelatih gue seperti ini. Kalau dia tidak bisa mengikuti kemauan saya dan kemauan Alvaro, mungkin dia nggak akan pernah ada di SK dan nggak akan pernah dipakai. Jadi itulah kenapa saya bilang pemain harus ikutin dulu pelatih kepalanya, kayak pelatih kipernya harus ngikutin dulu apa kemauannya pelatih dari kepala. Jadi kita harus satu visi dan misi buat tim. Coach, boleh nanya nggak, Coach? Boleh. Gimana Bang? Mau nanya sekarang atau? Lanjut, nggak apa-apa, tanya, nggak apa-apa. Oke, boleh. Buat yang cross L itu harus nutup full nggak kolongnya, Coach? Kalau dibilang full harus, tapi itu kan nanti harus. Jadi benar-benar tutupnya sempurna ya, kayak di gambar ini nih. Ya. Nggak, yang penting ininya berbentuk L dan ini kaki tumpuannya jangan terlalu jauh. Yang penting setidaknya insting dari kalian bolanya tidak bisa masuk di antara kaki ini. Kalaupun nanti seandainya dengkul ini terlalu dekat pun terkadang tidak bagus juga, karena yang terjadi yang tadi timingnya akan semakin lambat. Bisa nggak harus ketemu kan, Coach, dengkul sama nggak harus ketemu. Yang penting jangan terlalu besar ya. Tambahan. Kemarin tuh Bang Ade waktu di webinar Bola Lob juga ngebahas ini nih. Jadi kalau bisa dengkulnya itu tidak nempel juga ke lantai. Ya, tidak nempel ke lantai kan untuk gerakan selanjutnya. Kalau di sini ya, kalau ini di latihan yang di sini bisa dilihat dari sebelum video yang pertama dan kedua. Yang pertama kenapa dia tutup jadi tumpuan? Karena ada bola selanjutnya. Dimas berusaha untuk narik, tapi dia ditaruh kakinya karena ada bola selanjut keduanya. Jadi jangan dimentah-mentah ya. Kok ini bola ini di cross ini bola kakinya tuh nyentuh gitu. Karena ada dari saya ngasih materinya setelah cross harus ada gerakan tangan. Jadi ada 2, cross kaki, tangannya selalu untuk ada di samping. Ketika bolanya ada gerakan pantulan dari bola dari pantulan kaki, bolanya naik ke atas,
ininya udah siap. Tapi yang bagusnya itu adalah cross jangan sampai menyentuh lantai, karena ketika kalian sudah matok kaki dengkul dan nyentuh lantai, untuk gerakan selanjutnya stepping, entah misalnya bola di keping lu split atau spagat atau dive, itu akan sulit karena sudah dipatok mati. Tapi usahain bola crossnya jangan sampai nempel. Coach, terima kasih Coach. Oke, sama-sama. Bang Donjol juga thank you udah buat masuk tambahannya. Oke, lanjut. Kita masuk ke spagat. Ya, spagat. Nah, ini nih menurut saya ya, agak sulit itu adalah spagat. Nggak semua kiper bisa spagat dengan sempurna atau melakukan spagat. Kadang kiper dasar yang baru-baru belajar futsal di futsal dari sepak bola ke futsal untuk melakukan split atau spagat itu kadang benar-benar sulit banget, harus dipasang karena butuh kelenturan, butuh benar-benar otot yang kuat, otot yang siap. Karena kalau melakukan spagat tanpa pemanasan pun terkadang terkilir, terkadang ketarik atau mungkin kram. Jadi sebisa mungkin sebelum melakukan spagat tuh pemanasan yang benar-benar dari pinggang, badan sampai ke kaki itu harus benar-benar bahasa kasarnya harus benar-benar siap. Jadi jangan sampai melakukan pertandingan atau melakukan latihan pemanasannya nggak siap 100%, yang akan terjadi ya mereka otot-otot nggak akan siap, reaksi pun akan jadi lambat. Dan saat pemanasan pun yang saya dapat sebelumnya dari Bang Sayan juga, jangan terlalu capek juga. Karena ketika saat pemanasan sebelum pertandingan terlalu capek, fokusnya akan bisa berkurang. Tensinya tinggi, fokusnya karena sudah terlalu lelah di pemanasan, saat pertandingan konsentrasinya akan berkurang. Jadi sebisa mungkin sebelum pemanasan, kalau saya biasanya sebelum masukin liga tuh saya bicara ngobrol sama teman-teman semua kiper, pemanasan apa yang menurut bagus. Pertama dari saya, gini gimana, kurangnya apa, tambahannya apa, karena jujur pelatih pun harus bisa menerima masukan dari pemain. Tapi semua keputusan ada di pelatih. Tapi jangan bahasa kasarnya, ini menurut gue lo harus ikutin gue, enggak. Kalau saya orangnya terbuka. Kenapa kalau saya selalu, Bang Donjo pernah ngasih tahu ini, maksudnya pernah berkomentar tentang ini, saya pendekatan ke pelatih, ke pemain-pemain saya sangat bagus, bukan sangat bagus, saya sangat dekat. Karena menurut saya saat pertandingan, walaupun teknik, taktik penting, tapi psikologis pemain itu penting juga. Kalau psikologis pemain terganggu, konsentrasi permainan juga akan terganggu. Itu yang salah. Jadi apa yang diadop dari Alvaro tentang teknik dan taktik harus bagus dan sesuai. Dan saya adop apa yang saya dapat dari Bang Sayan, karena Bang Sayan pendekatan sama pemain itu bagus. Di Papua itu orang-orang Papua sama dia hormat karena benar-benar menurut saya dia punya kelebihan secara pendekatan. Dan itu yang saya ambil. Dan saya terapin saat di SKN, saya mendapat kiper-kiper yang menurut saya sudah pengalamannya bagus, beberapa kali masuk timnas dan juga udah punya lisensi AFC. Menurut saya komunikasi adalah hal yang penting buat saya untuk bisa mensatukan persepsi antara saya dengan kiper-kiper saya. Ya, itu sedikit intermezzo aja. Sekarang masuk ke spagat. Teknik ini merupakan teknik yang banyak digunakan dalam permainan futsal seseorang kiper. Teknik ini juga merupakan teknik yang sulit dimiliki seorang kiper futsal. Teknik ini perlu kecepatan, timing, dan reaksi yang bagus saat menggunakan teknik ini. Apabila ketiga item itu tidak bisa dilakukan atau dimiliki seseorang kiper, maka yang akan terjadi adalah banyak terjadi gol. Jadi latihan ini perlu ekstra pelajari untuk seorang kiper futsal. Jadi benar-benar ekstra untuk orang yang baru belajar mau jadi kiper itu adalah teknik dasarnya adalah di spagat dan cross. Tapi yang paling poin menurut saya yang paling sulit adalah split ini. Berikut cara melakukan split. Kiper dalam posisi dengan kaki dibuka selebar bahu, biasa standarnya itu seperti itu. Yang kedua, satukan posisi kaki dengan kaki lurus dengan kaki yang satu lainnya ditekuk seperti gambar teli ya. Satu dilurus, yang satu ditekuk, terus luruskan kedua tangan dengan masing-masing arahnya. Jadi kaki kiri misalnya kita cross ke kiri, tangan ini lurus ke sini, yang ini kalau ditekuk ini juga di sini. Jadi lurus begini ya. Bisa dilihat ya, sorry. Kayak gue geser. Jadi lurus gini, jangan cuman begini doang. Tapi itu tergantung situasi nanti di pertandingan. Kalau misalnya bola harus blocking split, ya itu lakukan. Tapi ketika satu lawan satu dan split, langkah baiknya dibuka. Luruskan kedua tangan dengan masing-masing arahnya. Saat posisi jatuh atau spagat tidak boleh ada celah di antara kaki. Jadi harus benar-benar jadi duduk. Ya. Dan kiper dalam posisi duduk. Tangan jangan di posisi belakang atau jadi tumpuan badan. Jangan sampai ketika dasarnya split, yang kiri biasanya nih tumpuan atau sini.
Jadi yang akan terjadi nanti ada cedera, takutnya ya, yang saya takutin ada cedera. Nah ini yang saya terapin, jadi gini loh, kenapa saya punya dev goalkeeper, kenapa saya bikin dev goalkeeper awalnya dan saya nggak ngambil spesial pun uang, karena saya alhamdulillah dapat lapangan gratis dari bos saya, dan saya juga per datang anak-anak hanya bayar 10.000. Kalau orang datang 20 orang, saya dapat 200.000, tapi dengan capek dengan servernya saya doang. Tapi kalau datang 3 orang 5 orang, saya cuma dapat 50.000 4.000. Tapi uang tersebut saya putar, saya beli peralatan perlengkapan latihan, saya punya boxing yang buat latihan, itu yang pertama punya mungkin saya karena saya cari. Terus bola pun segala macam tuh saya beli dari situ, dan anak-anak datang gak usah bawa minum karena minum saya sedia. Jadi uang itu saya putar, paling saya dapat 20.000 30.000 tuh buat bensin. Kenapa saya mau melakukan hal itu? Karena saya belajar dari Bang Sayang, dia punya SFF. Kenapa dia bisa bahasa kasarnya dari pemain terjun ke pelatih pegang besi langsung bisa juara, karena dia, mohon maaf sebelumnya, dia memiliki kelinci percobaannya, dalam arti sebelum dia terapkan ke tingkat yang lebih tinggi, dia terapkan dulu itu ke akademinya. Mungkin Bang Donzo juga sama, jadi terapkan ke akademinya dulu, jadi benar-benar oh ini sepertinya bisa nih gue terapin ke ini, oh ternyata ini masih ada kekurangan. Jadi evaluasinya di situ. Jadi kenapa saya bisa langsung megang SKM atau megang Permata, langsung bisa menyesuaikan dengan apa yang saya punya, karena saya sudah mencobanya itu di akademi saya. Jadi akademi saya bahasa kasarnya yang penting gue ada kegiatan futsal, karena gue di kiper, ya gue harus latihan kiper, karena sebelumnya kan belum ada akademi khusus kiper, saya ingat banget ya. Dan akhirnya saya beranikan buka, saya suwun ke Bang Yao, ke Bang Ades Mada, dan positif, ya udah Kak, gue lanjutkan, nggak apa-apa ya. Alhamdulillah, saya lanjutin, dan itu adalah sebagai evaluasi saya. Jadi, tambahan Kak. Jadi ya, teman-teman kalau misalnya kalau ini dalam konteks pelatih kiper ya, teman-teman kumpulin aja 2-3 orang kiper yang mau dilatih. Benar, tapi komunikasikan bahwa kita akan explore bentuk latihan seperti ini gitu, atau ciptakan video-video latihan dari latihan dengan dua kiper dan 3 kiper itu aja gitu, bikin aja gitu. Nah itu ibaratnya sebelum masuk ke, saya nyebutnya dummy training, dummy training. Teman-teman buatin aja kayak gitu, nggak apa-apa. Itu biasanya latihan tambahan sebelum latihan bersama tim, atau dulu tuh waktu saya sama Dede Sulaiman, saya bilang, Dek tolong tambah kiper, ada tambah latihan tapi khusus kiper aja, nanti sediain lapangan segala macem. Jadi mereka nggak ada pertandingan, nggak ada pertandingan, nggak ada bermain bersama tim, tapi khusus latihan kiper 1 jam full gitu segala macam. Nah itu sangat bagus menurut saya teman-teman. Jadi teman-teman buatin aja seperti itu, tambahan latihan, nggak perlu di lapangan futsal yang sesungguhnya gitu. Yang penting ada gawang 1 juga nggak apa-apa, tapi intinya bagaimana teknik-teknik yang tadi udah diberikan itu bisa dilakukan. Itu sih tambahannya. Oke Bang, terima kasih. Benar kata Bang Nuzul, karena juga di liga pun kadang latihan juga ada jam khusus buat kiper. Misal hari Rabu paginya khusus kiper, jadi benar-benar tuh secara taktik, teknikal itu semua di situ. Tapi kalau udah bareng sama kiper, pemanasan pasti dipisah, dan pas lagi masuk materi inti buat kiper digabung. Tapi ketika ada hari untuk khusus latihan kiper, itu adalah latihan khusus kiper. Jadi di liga pun sama, dipisahin. Jadi benar-benar ini udah bagian lo kiper, latihan kiper khususnya. Itu pasti akan terjadi saat kalian semua ada di liga futsal, atau mungkin nanti persiapan Linux pasti ada program seperti itu di jadwalnya seperti itu. Oke, ini teknik split yang saya terapin di akademi saya. Oke, saya tutup kaki kuda-kuda dengkul dulu, karena biar dia cepat untuk melakukan hal splitnya. Yang pertama. Yang kedua, saya menggunakan botol. Kenapa saya menggunakan botol? Untuk membiasakan tangan untuk tetap lurus di kiri dan kanan. Dan dirinya nggak ada bantuan tangan. Jadi menggunakan bantuan otot kaki, otot paha untuk bangun, dan otot dari pinggang. Ini yang salah ya. Bisa dilihat. Bisa dilihat gerakan salahnya adalah dia selalu menjatuhkan badan ke belakang karena dia tidak punya keseimbangan di pinggul, di pinggang. Dan untuk bangun agak berat.
Karena emang dia teknik basicnya adalah pelatih kiper bola. Bisa dilihat dari langsung tiduran. Ini contoh ketika tidak menggunakan ini, tidak menggunakan botol, dia selalu menumpuk kaki di menumpuk tangan di bawah, bukan tidak boleh, tapi angka baiknya menghindari karena menghindari terjadinya cedera. Ya, bisa dilihat gerakannya. Ya, jadi ini video yang saya share di YouTube. Kalau itu saya teman iseng-iseng, ternyata dari video YouTube yang saya share, ini adalah video yang banyak di view atau dilihat orang. Saya juga kaget kenapa, oh banyak juga. Ternyata saya nggak, padahal ini saya belum benar-benar tahu basic latihan seperti apa. Saat itu masih belajar, masih mengandai-andai. Ternyata banyak orang positif di sini, banyak orang melihat, dan banyak juga orang menerapkan ini semua. Tapi saya nggak tahu ya. Jadi saat ini pendapat sama kayak pelatih kepala, pendapat pelatih kiper pun setiap Bang Ade, Bang Yau, saya segala macam, Bang Adil segala macam, itu akan ada mungkin perbedaan. Tapi alhamdulillah saat ini sedang dibuat grup ingin membuat modul. Jadi saat ini nanti bisa ditunggu. Jadi pelatih-pelatih yang ada di liga itu lagi dikumpulkan untuk membuat modul khusus buat teknik dasar kiper. Jadi kita tunggu aja, semoga kita memiliki modul tersebut. Jadi kalian semua bisa ada buku panduannya. Kita semua pelatih-pelatih di liga pun menyatukan persepsi bagaimana cara melatih teknik dasar ke kiper-kiper, khususnya kiper-kiper Indonesia, karena itu menurut saya penting banget. Seperti Bang Donald pernah bilang sama teman-teman semua, Indonesia itu belum memiliki modul khususan ini, lalu latihan ini seperti ini. Dan ini alhamdulillah ada lampu hijau dari Bang Yao, Bang Ade, Bang Desul, kiper-kiper senior kita yang ada di timnas nasional, untuk memberikan wadah buat teman-teman untuk menyatukan persepsi, menyatukan pendapat. Jadi semoga aja cepat selesai dan kita memiliki modul yang tepat untuk pelatih-pelatih kiper tentunya nanti. Iya, nggak cuma pelatih kiper aja. Bang Andri Irawan juga udah ngumpulin pelatih-pelatih. Ya dia nyebutnya sih pelatih level atas yang memang level 2 ya, level 2 AFC. Ya. Kebetulan gua ada di sana juga, kurang lebih ada 50-an lah pelatih sedang menggodok kurikulum futsal Indonesia. Doain aja teman-teman biar ya, semua sama-sama apa ya, arahnya jelas lah. Arahnya. Ya, bener Bang. Oke, kalau pernah bilang kan waktu itu. Ya betul, emang harusnya ada. Gua hampir bikin sih, tapi kan gua nggak enak kalau misalnya gue bikin juga terkesannya beda inilah. Ya. Oke. Lanjut ya. Oke, thank you Bang. Oke, ini function dan pengaplikasiannya. Jadi seperti saya bilang, saya selalu dituntut sama Alvaro untuk melakukan latihan yang sesuai dengan realnya. Tapi di daerah function dan advance-nya, di tekanan yang benar-benar lebih. Tapi ketika di basic, kenapa tadi saya bilang masih ada pegang bola itu awal-awal saya, itu dibiarkan dibebaskan, tapi secara pengaplikasian di lapangan itu harus real sesuai dengan pertandingan. Jadi misalnya hari Sabtu Minggu ini saya main sama Cosmo, saya potong video, dilihat apa kekurangan kiper saya saat itu, saya bikin program selanjutnya dan harus real sesuai dengan pertandingan sebelumnya. Jadi nggak boleh benar-benar mengandai-andai gue harusnya gerakannya kayak gini. Itu untuk secara umum untuk di liga ya. Tapi buat teman-teman semua yang berada di melatih kiper SMP atau SMA, saya menekankan untuk tolong menjelaskan secara jelas apa yang kalian tahu tentang teknik dasar. Karena ketika udah di liga, kalian nggak punya teknik dasar itu menurut saya agak kesulitan ya. Walaupun pendapat saya mungkin sama-sama Bang Coach Donjol, Iksan salah satu pelatih kiper yang tidak memiliki teknik dasar. Tapi dia punya kelebihan adalah membaca situasi pertandingan dan situasional positioning selalu benar. Jadi bolanya bahasa kasar ya, bola kemana aja dapat. Makanya Bang Donjol dari zaman Tarkam sampai futsal, sampai Liga Amatir, sampai Liga Pro dulu Persija menggunakan Iksan karena dia tahu Iksan punya kelebihan. Itulah maksud gue, sebisa mungkin teknik dasar itu digodok dari usia-usia dini. Saat mereka sudah menentukan pilihannya untuk tetap fokus di futsal dan menjadi kiper nasional atau kiper profesional, dia tidak kesulitan. Jadi ketika mereka ada di misalnya Dimas ada SKN, Mas pelatih dulu siapa di SMP? Oh ini Bang, oh jadi lu pun akan ada ikut andil dalam perjuangan kiper yang sudah ada di kiper profesional.